Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi baru-baru ini viral pernyataan Adian Apitupulu dalam akun media sosial. Politisi PDIP alumni aktivis 98 ini menantang kinerja Menteri ESDM Bahlil terkait tambang ilegal di wilayah Kutai Barat, Kalimantan Timur. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan bersama-sama video ini guys. Bismillah. Ya, saya Adian Apitupulu. Saya mau sampaikan pesan pada Menteri SDM yang baru, Pak Bahlil. Saya saat ini ada di Kalimantan Timur. Saya mendapatkan informasi banyak sekali tentang tambang-tambang ilegal. Salah satunya itu di Kutai Barat. Di sini waktunya Pak Bahlil diuji. Berani tidak menutup, mengusut, memeriksa semua yang terkait dengan tambang-tambang ilegal di Kutai Barat. Ditunggu kinerjanya Pak Bahlil. Merdeka. Kalau terkait dengan illegal mining. Illegal mining ini saya nanti akan bicarakan pada forum khusus, tidak dalam forum persidangan. Kita akan membuat forum diskusi FGD yang tidak diketahui oleh orang lain, tertutup. Saya akan bongkar aja, nggak apa-apa. Karena saya mantan pengusaha jadi agak sedikit tahu. Tetapi saya harus sepakat dengan bapak-bapak semua. Ini menjadi konsensus dan keinginan kita bersama. Kalau kita ingin melakukan perubahan terhadap negara. Dan illegal mining ini sampai ayam tumbuh gigi pun tidak akan selesai kalau ini tidak menjadi kesadaran kolektif. Terutama pada kami yang ada di sini dan bapak-bapak, bapak ibu semua dan aparat. Karena ini kan seperti perum penggadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan sampai kita gas, habis itu yang lain telepon kita. Karena saya ini juru gas, jadi jangan ragukan tentang nyali saya lah Pak. Saya dari Papua datang ke sini kan melewati darat, laut dan udara. Jadi nggak ada lagi yang perlu kita pikirkan untuk hambatan mana yang tidak kita lalui. Ya Pak, ya Pak Riko ini tahulah kita bagaimana jalan kaki berkilo-kilo ya Pak Riko ya. Jadi itu Pak menyangkut illegal mining. Saya komit kita akan selesaikannya. Kedua menyangkut dengan Mbak Roro dari urusan saya pejabat eselon 1 eselon 2. Menurut saya eselon 1 eselon 2 itu baik. Yang agak repot non eselon. Non eselon ini merasa lebih bereselon daripada yang punya eselon. Jadi ini mereka ini kayak miskin struktur, kayak fungsi. Bisa mereka membuat keputusan, menakut-nakuti direkturnya, menakut-nakuti dirjennya, bahkan mereka merasa lebih menteri daripada menteri. Saya udah belanja masalah. Saya udah banyak diskusi sama sekjen. Dirjen-dirjen ini kan takut semua ini, apalagi aparat penegak hukum apa segala macam. Bagian staf evaluator tidak paraf, oh ini takut begini. Padahal sudah sebagian ada caranya itu. Ya ini ibarat kata permainan bola tanpa bola ini. Gerakan tambahan, lincah semua ini. Nah ini mainnya seperti angin. Dapat dirasakan nggak bisa dipegang. Dan yang bisa tahu itu cuma mantan pemain angin saja. Dan saya kebetulan juga pernah merasakan bagaimana bermain angin itu. Karena pengusaha yang sukses itu cuma dua. Satu adalah pengusaha menaklukkan aturan, yang kedua menaklukkan pejabat. Kalau tidak bisa menaklukkan pejabat, dia taklukkan stafnya pejabat. Ya caranya bagaimana memang itu keahlian yang mereka lakukan. Jadi Mbak Roro saya pikir ini adalah bagian yang kami lakukan. Kami sudah komitmen, kami orang baik-baik, kami sudah rapat semua. Tapi yang namanya baik ini kan kalau ada peluang ya bisa 50-50 juga. Nanti kalau kita bilang baik nanti mati aja masuk surga baru semua kita tahu mana yang baik mana yang enggak baik kan kira-kira begitu. Tapi insya Allah lah. Pak, ini saya akan bicarakan dengan tim. Kita akan bicarakan dengan tim. Memang ini mengelola menata kembali di Minerba ini Pak. Ini kompleks.
Ini ada yang main backdate, udah macam-macam lah. Udah jangan kita baku, kita ini kan sama-sama tahu ini. Ada yang karena ini ada tangan-tangan yang tidak terlihat juga sebenarnya. Orang di Kementerian SDM sebenarnya takut, Pak, tapi jangan ditakut-takuti juga, kasihan. Ini mereka kalau tidak begini nanti begini. Kalau kamu tidak ikut nanti ditekan dari sini. Ya mampuslah itu orang. Kan tidak semua orang punya karakter yang kuat. Apalagi dengan pengusaha dengan berbagai macam kemampuan untuk merayu kan. Pengusaha ini salah satu spesifikasi kaliannya merayu. Itu. Kalau sama pengusaha komitmen dalam rayuan, komitmen dalam tindakan. Kalau kita sekarang sebagai partai politik, komitmen dalam membuat narasi, tindakan kita pikir-pikir dulu. Cocok barang ini pimpinan. Seperti tadi malam Ketua Umum Nasdem Bang Surya itu. Yang berikut menyangkut dengan Satgas. Satgas insya Allah lah dalam waktu 2 bulan ini saya belanja masalah dulu. Karena baru lantik hari Senin. Hari Selasa, Rabu urus Munas Golkar. Kamis Jumat urus B1 KWK, urus pilkada Pak. Karena ini konsekuensi tuntutan negara. Jadi saya belum sempat untuk belanja masalah secara detail. Tapi yakinlah bahwa kita semua mempunyai niat yang baik untuk bagaimana negara ini bisa lebih baik. Dan insya Allah apa yang disampaikan oleh para Bapak Ibu semua tentang harapan dari kami akan melakukan juga dengan transparan. Dan kalau boleh pimpinan, untuk kami dari Kementerian SDM, kami menawarkan konsep, ada yang sifatnya kita rapat begini, tapi ada sifatnya FGD. Karena kalau rapat begini kelihatannya menjadi konsumsi umum, dan kalau ini saya buka semua di sini, ya sudah. Ini ikan makan rame, orang Papua bilang ikan makan rame ini. Jangan sampai tulis lain, baca lain, bikin lain. Ini yang menjadi soal. Oke guys, jadi saat sedang berada di Kalimantan Timur, ini Adian Apitupulu mengaku banyak sekali mendapatkan informasi tentang tambang-tambang ilegal, terutama di Kutai Barat. Adian pun lantas menantang kinerja Menteri baru SDM Bahlil terkait tambang ilegal. Berani atau tidak mengusut, menutup, dan memeriksa semua yang terlibat tambang ilegal tersebut. Tantangan ini dilayangkan Adian di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap aktivitas tambang ilegal berbagai wilayah Indonesia yang seringkali melibatkan oknum-oknum yang memiliki jaringan kuat di lapangan. Isu terkait tambang ilegal yang ada di Indonesia memang merupakan isu serius, dikarenakan hal ini dapat merugikan negara hingga ratusan miliar jumlahnya. Seperti data yang dilansir dari CNBC Indonesia 12 Juli 2024 terkait tambang ilegal dapat berpotensi merugikan negara dengan jumlah 967,67 miliar dikarenakan praktek tambang ilegal yang dilakukan oleh WNA Cina. Selain merugikan secara keuangan, dampak tambang ilegal pun dapat merusak alam dan keselamatan masyarakat setempat seperti bencana longsor. Di lain sisi, pekerjaan tambang ilegal juga rentan alami kecelakaan kerja karena tidak adanya pengawasan dalam proses penambangan tersebut. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.